Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'buda siwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala habibikal karim rasulikal azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa 'alal tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam wal iman, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita pada siang hari ini masih sama-sama Allah taala beri izinkan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Sayyidina wa maulana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal hadirun, sebelum Al-Faqir sebagai khutbah, khatib sebelum menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, terlebih dahulu Al-Faqir mewasiatkan kepada antum semua, terlebih khusus untuk Al-Faqir pribadi, untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang Allah taala perintahkan, dan juga sungguh-sungguh untuk menjauhkan segala apa-apa yang Allah larang. Ayolah hadirun sidang salat Jumat rahimakumullah. Al-Faqir akan mengutip daripada isi kitab, yaitu kitab Fawaidul Mukhtarah, mukhtasar daripada kitab Minhajus Shawi, karangan daripada Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disampaikan oleh para kalam-kalam hukama, kalam daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Beliau mengatakan dalam kitab itu, hunan arba'atu asya qabla al-amal. Ada 4 perkara yang perlu wajib kita pegang, wajib kita punyai, wajib kita miliki qabla al-amal, sebelum kita melakukan amal. Arti amal adalah perbuatan, amal ibadah, perbuatan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sembahyang, zakat, ibadah, puasa, ibadah, sedekah, baca Quran dan lain-lain, saudara. Amal dunia, perbuatan dunia yang mana ada sangkut pautnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara ini sebelum kita beramal apapun, amal dunia ataupun akhirat, wajib kita miliki. Apa yang pertama? Al-awwal, yaitu al-ilmu. Yang pertama wajib kita miliki untuk melakukan suatu amal adalah al-ilmu. Ilmu, saudara. Ibadah apapun tanpa ilmu sia-sia. Ibadah dunia, ibadah akhirat tanpa ilmu sia-sia. Dalam kitab Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, فَقُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ.
Siapa orang beribadah apapun bighairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak ke sisi Allah Subhanahu wa taala, la tuqbal, sia-sia. Perlu kita ketahui saudara, Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi fardhu kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib untuk kita yang beragama Islam, laki maupun perempuan. Kita perlu garis bawahi saudara. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat fardhatun, wajib. Yang sama-sama kita ketahui makna bahwa wajib, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa saudara. Jadi orang sekarang banyak yang enggak zina, enggak judi, enggak mabuk, dan tidak melakukan hal-hal maksiat yang sudah lumrah, tapi dia dosa di luar sadar adalah apa? Meninggalkan majlis ilmu. Nabi Muhammad tekankan dalam hadisnya, talabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad bersabda, talabul ilmi, tuntutlah ilmu walau bisin, hingga sampai negeri Cina. Apa maksud saudara? Saking pentingnya nuntut ilmu, Nabi bilang tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Orang sekarang majlis ilmu depan mata nggak mau ngaji saudara. Tinggal samping masjid ada pengajian nggak mau hadir saudara. Yang wajib kita pelajari 3 ilmu. Yang pertama ilmu fiqih, ilmu yang dapat mensahkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiqih adalah ilmu-ilmu yang dapat bikin kita ibadah sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqih ada ilmu-ilmu wudu, ilmu salat, ilmu air, ilmu mandi hadas besar. Banyak orang kita saudara ibadah yang masih tanpa ilmu. Mana buktinya? Banyak orang sekarang sholat, wudu, kita tanya ada berapa syarat sah sholat? Nggak tahu saudara. Ada berapa rukun wudu? Nggak tahu. Inilah akibat tidak mau duduk di majelis ilmu. Ibadahnya tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, mutlak, tertolak, sia-sia, tak ada pahalanya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama yang wajib kita miliki untuk beramal ibadah adalah ilmu. Yang kedua, setelah ilmu kita miliki, yang kedua adalah an-niyatun. Yang kedua adalah niat. Apalah artinya kita ibadah dengan ilmu tapi niatnya buruk? Sia-sia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara ini wajib kita miliki. Ilmu nggak cukup, harus diiringi dengan niat. Niat yaitu lillahi ta'ala, mengharap daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana dengan kita ibadah dengan ilmu tapi niatnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dipuji orang, wa na'udzubillah, tertolak ibadahnya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada pahalanya. Jadi yang pertama yang wajib kita miliki adalah ilmu. Yang kedua adalah niat. Niat yang baik, niat tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar. Setelah ilmu kita miliki, niat sudah kita tancapkan dalam hati dengan benar dan baik. Yang ketiga adalah sabar. Sabar menjalani ibadah. Berapa banyak orang sekarang ibadah nggak sabar? Sholat isya jam 8 malam saudara. Di jam yang sama ada tayangan film yang dia suka. Dia ibadah nggak sabar saudara. Pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet nonton. Ayo alhamdulillah rahimakumullah. Jadi ilmu penting saudara. Niat penting. Dan juga diiringi dengan sabar. Yang keempat adalah ar-rabi', yang keempat adalah al-ikhlas. Ini yang berat saudara. Ilmu sudah kita miliki, niat sudah kita tancapkan dalam hati, sabar alhamdulillah sudah kita jalankan. Yang keempat adalah al-ikhlas, lepas sudah.
Setelah ibadah udah jangan diungkit-ungkit. Setelah ibadah jangan diingat-ingat, lepas udah. Allah punya urusan. Ada orang ibadah diungkit-ungkit, sedekah diungkit-ungkit, nyumbang masjid diungkit-ungkit. Jangan, saudara. Nah, kadang juga ada masjid yang ada inisiatif, tapi bukan permintaan orangnya, bukan permintaan orang yang menyumbang. Masjid mengumumkan, tapi tanpa permintaan dari si penyumbang. Itu bukan riya, saudara. Itu hanya daya tarik untuk jamaah yang lain untuk bisa ikut sumbangsi. Beda halnya kalau si penyumbang minta diumumkan, itu baru riya, saudara. Tapi kalau si penyumbang minta diumumkan, masjid mengumumkan, itu tidak riya, saudara. Itu hanya penarik agar jamaah yang lain yang belum menyumbang agar segera yang ada rezeki menyumbang, saudara. Jamaah zaman Allah, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memberi nasihat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengasih nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Aish ma syi'ta. Hai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, aish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Hiduplah semaumu. Mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang jahat silahkan, tapi ingat, fa innaka mayyitun, tapi engkau akan mati. Silahkan hidup sesuka kalian, hidup semau kalian. Mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang jahat silahkan. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Nasihat yang kedua, wahbib ma syi'ta. Silahkan cintai siapapun yang kalian cintai, tapi ingat, fa innaka mufariqun bih, tapi engkau akan berpisah dengannya selama-lamanya. Engkau cinta anak kalian silahkan, cinta istri kalian silahkan, cinta harta kalian silahkan, cinta jabatan kalian silahkan, cinta kedudukan silahkan, tapi kalian fa innaka mufariqun bih, sesungguhnya semua itu akan berpisah dengan kita, dan semua ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Dari RT, RW, lurah dan seterusnya. Mau korupsi silahkan. Mau khianat silahkan. Mau berbuat apapun silahkan. Ingat, engkau mati. Kematian pasti kalian miliki. Kematian pasti datangi kalian. Dan juga semua apapun yang kalian lakukan ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Silakan kalian berbuat apapun di alam dunia. Bebas. Silahkan kalian wa'mal ma syi'ta. Berbuat apapun di amal dunia silahkan. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya semua yang kalian perbuat, semua yang kalian amalkan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik ada pahala, berbuat dosa ada siksa. Sesungguhnya alam barzah nyata, saudara. Untuk kita yang masih hidup dalam dunia, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, alam barzah hanya cerita, kata saudara. Tapi ketika beliau mati, baru merasakan alam barzah nyata, saudara. Siksa Allah Ta'ala adanya nyata, saudara. Na'udzubillah min zalik, nas'alullah salamul afiyah. Saudara, mari sama-sama kita daripada mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala, daripada guru-guru kita, alim ulama kita, dimanapun ada majelis ilmu, datang saudara. Tuntutlah ilmu agar ibadah kita sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pelajari 3 ilmu, saudara. Wajib kita pelajari 3 ilmu. Yang pertama fikih. Ilmu fikih menuntut kita ibadah sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu tauhid. Dalam kitab Kifayatul Ulama dikatakan la tusahil ibadah
illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Sebelum dia mengenal siapa yang dia sembah, sesungguhnya dia sholat tidak sah. Jadi la tusahil ibadah, la tusahil ibadah, tidak sah ibadah seseorang illa kecuali ba'da ma'rifatul ma'bud, sebelum dia mengenal siapa yang disembah. Kita nggak bakal kenal Allah kalau kita nggak ngaji. Kita wajib belajar tauhid, aqidul awam, sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kita wajib pelajari, saudara, agar ibadah kita sah dengan ilmu fikih, ibadah kita sah dengan tauhid, mengenal siapa yang disembah. Karena ibadah ilmunya yang nggak tahu, dia nggak kenal siapa yang dia sembah. Taunya Allah, Allah, Allah. Allah punya sifat yang perlu kita pelajari, yang namanya ilmu tauhid, saudara. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau akhlak, fikih, ilmu yang kita ibadah sah kepada Subhanahu wa taala. Tauhid, ilmu yang bikin kita kenal siapa yang kita sembah. Akhlak, penyempurna daripada ibadah. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Pakai ilmu sah, tapi tanpa adab tidak sempurna ibadah kita, saudara. Ayah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk al-fakir pribadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tawahhu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman zahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasar aynahum bin nadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawhisha ma dhahara minha wa ma batan وعافظوا على الطاعات وحضور الجمعة وجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين والتابع التابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.